Ade Armando beri pukulan telak ke Rismon CS. Bahkan Ade Armando sampai menunjukkan ijazahnya sendiri. Ini terkait penyesatan terbaru yang dilakukan Rismon CS di raket bersuara iNews TV. Saat itu Rismon menyebut satu-satunya foto berkacamata di ijazah hanya Jokowi. Dan itu yang menjadi dasar, dia yakin ijazah Jokowi palsu. Karena UGM dan semua kampus melarang foto di ijazah berkacamata. Ade Armando pun muncul dan memberikan bukti menohok. Ternyata Ade Armando sendiri di ijazahnya berkacamata. Yuk kita simak bersama. Satu-satunya ijazah di UGM, ya, foto ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Emang nggak boleh pakai kacamata? Ya itulah, kembali ke awal, kita sudah periksa, kita ke lapangan, ke ketoyan dan segala macam. Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini Universitas Indonesia, ITB, ITS, Udayana, Brawijaya, USU dan lain tidak membolehkan foto ijazah berkacamata sampai detik ini. Kubu anti Jokowi harus malu pada diri sendiri. Mereka itu nggak henti-hentinya menyebar fitnah pada Jokowi dan keluarga. Sebenarnya sih fitnah itu dengan segera mudah terbongkar. Tapi lucunya, meski sudah ketahuan berbohong, mereka tetap saja berkukuh dengan fitnah-fitnahnya. Yang terbaru adalah soal Rismon Sianipar. Dia baru saja menyebar kebohongan di sebuah acara debat di iNews Rakyat Bersuara pada 16 September yang lalu. Judul debatnya, "Digugat lagi, Jokowi ada yang backup." Cuplikan debat itu menyebar luas di TikTok. Yang hadir sebagai pembicara menarik. Salah satunya Bambang Tri. Dia itu sudah dipenjara 4 tahun setelah dinyatakan bersalah memfitnah Jokowi. Tapi dalam acara itu dia nampak tak berubah. Dia bahkan bilang keyakinan dia makin kuat bahwa ijazah Jokowi palsu. Dia percaya ijazah Jokowi itu buatan pasar pramuka. Jadi Anda bisa lihat betapa sudah sedemikian kuatnya imajinasi dia. Tapi yang menurut saya paling menarik adalah Rismon Sianipar. Dia dengan penuh percaya diri bilang bahwa indikasi terkuat bahwa ijazah Jokowi palsu adalah foto di ijazah itu Jokowi tampil dengan berkacamata. Menurut Rismon, tidak ada satupun universitas di Indonesia sampai saat ini mengizinkan adanya foto berkacamata. Dengan penuh percaya diri dia bilang ada aturan bahwa tidak boleh ada foto ijazah berkacamata. Ini dilakukan sampai saat ini katanya. Ini dilakukan di UGM, UI, Brawijaya, USU, ITB, IPB, dan seterusnya. Dia lantas bilang, satu-satunya ijazah yang menampilkan foto orang berkacamata adalah ijazah Jokowi di UGM. Menurut Rismon, sebenarnya semula ada aturan UGM yang menyatakan tidak boleh berkacamata. Tapi UGM kemudian mengubah aturan itu, entah kapan. Menurut Rismon, ketika dia lulus di UGM 1998 dari teknik elektro, ada aturan yang melarang foto berkacamata. Sekarang, aturan UGM sudah berubah. Dalam narasi Rismon, UGM mengubahnya demi Jokowi. Sekarang UGM sudah mengizinkan lulusannya menampilkan foto berkacamata kecuali kacamata hitam. Dengan bercanda, Rismon bilang, kacamata lain boleh. Warna pink, biru terong, hijau tua, kuning pelangi, semua boleh. Yang dilarang cuma kacamata hitam. Menurut Rismon lagi, sebenarnya ada alasan saintifik untuk melarang foto orang berkacamata. Dengan gaya seorang ilmuwan, Rismon mengatakan ada titik kunci otot, ada gradasi warna yang diperlukan untuk identifikasi wajah. Karena itu menurut Rismon, semua perguruan tinggi di Indonesia dari dulu sampai sekarang melarang foto lulusan berkacamata di ijazah. Dia dengan tegas bilang semua. Karena itulah dia berkeras menuduh ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu karena menampilkan foto Jokowi berkacamata. Dia kemudian menyebut rangkaian lain kejanggalan Jokowi. Dia menyebut pertama-tama soal kuliah kerja nyata alias KKN. Jokowi kan menyatakan mengikuti KKN pada 1985 di Boyolali. Ternyata tidak ada dokumen UGM 1985 tentang KKN. Menurut Rismon, tahun 85 itu tidak ada penyelenggaraan KKN di Boyolali. KKN Jokowi fiktif, ujarnya pasti.
Begitu juga menurutnya skripsi Jokowi tak memiliki tanda tangan penguji. Begitu pula skripsi itu ditulis dengan menggunakan Times New Roman. Itulah yang disampaikan Rismond dalam acara debat yang penuh caci maki antar pembicara. Saya tidak perlu masuk lagi lah ke soal KKN, soal tanda tangan penguji, atau soal tipe huruf Times New Roman. Itu semua sudah dibantah berulang kali. Tapi sekarang saya hanya ingin konsentrasi pada soal kacamata di ijazah S1. Rismond kan dengan sangat percaya diri bilang semua universitas melarang penggunaan kacamata di ijazah. Karena itulah dia menyebut foto Jokowi berkacamata sebagai bukti ijazah Jokowi itu palsu. Pernyataan Rismond ini adalah pernyataan bohong. Tidak benar semua perguruan tinggi di Indonesia melarang penggunaan kacamata dari dulu sampai sekarang. Saya berani mengatakan ini karena foto saya di ijazah S1 adalah foto saya menggunakan kacamata. Dan saya ingat sekali bahwa itu tidak pernah dipersoalkan. Memang saya lulus pada 1988, sementara Jokowi lulus pada 1985. Tapi jelas, foto ijazah saya membantah pernyataan Rismond bahwa semua universitas melarang penggunaan kacamata pada ijazah sejak dulu sampai sekarang. Karena itu saya merasa Rismond memang sekedar omong kosong saja. Saya tidak tahu mengapa dia berusaha menyebarkan kebohongan tentang Jokowi. Tapi yang jelas, dia bersedia menyebarkan kebohongan secara kasat mata tentang Jokowi tanpa sedikit pun merasa malu atau merasa bersalah. Apa yang dilakukan Rismond mengingatkan saya pada teori lama tentang propaganda hitam yang mengatakan kalau kita secara konsisten menyebarkan kebohongan secara berulang-ulang, maka perlahan-lahan orang akan menerimanya sebagai kebenaran. Mungkin sekali Rismond dan kawan-kawannya juga percaya betapapun mereka tahu bahwa itu bohong, kebohongan itu harus terus mereka ulang agar keyakinan masyarakat tentang Jokowi akan berubah dari positif menjadi negatif. Dan kebohongan yang digelontorkan kubu Rismond, Roy Suryo, dan kawan-kawan tentang Jokowi dan keluarga terus berlanjut. Contoh lain adalah tuduhan bahwa Gibran sebenarnya tidak pernah lulus SMA, sehingga sebenarnya tidak layak untuk mengajukan diri sebagai calon wakil presiden pada 2024. Roy Suryo misalnya mengatakan, Gibran dulu sekolah di Santo Yosef Solo, tapi hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun, Gibran kabur ke Singapura. Yang lebih menyeramkannya, Gibran bahkan dikabarkan drop out dari Santo Yosef karena terlibat narkoba. Jadi dia terbukti jadi pengguna narkoba tapi tidak ditangkap karena peran Kapolri sekarang, Listio Sigit. Kisah ini juga hoax kelewatan. Yang membantahnya adalah kepala sekolah Santo Yosef sendiri. Dia bilang Gibran itu nggak pernah bersekolah di Santo Yosef. Apa terkait dengan isu yang beredar di Jakarta bahwa dulu Mas Gibran pernah bersekolah di Yosef dan kemudian tidak lulus, itu dari tanggapan dari pihak SMA Yosef sendiri sebenarnya? Berdasarkan data siswa yang ada di SMA Pangglur Santo Yosef Surakarta, Mas Gibran belum pernah sekolah, bahkan daftar pun belum di SMA Pangglur Santo Yosef Surakarta. Bukti dan data bisa dicek di bagian pendataan siswa oleh nanti Mas Susilo. Dan terkait dengan munculnya isu ini kan sebenarnya isu lama, kemudian muncul lagi dan terus berkembang itu tanggapan dari Yosef sendiri seperti apa? Monggo diklarifikasi ke berbagai pihak, kemudian cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Jadi tidak benar kalau dia hanya bersekolah 2 tahun di sana dan drop out karena urusan narkoba. Seperti Rismond, Roy begitu saja mengucapkan kebohongan walau cerita bohongnya dapat segera dibantah. Dan dia sama sekali tidak merasa malu. Kalau sesudah kisah-kisah imajinatif ini, besok-besok akan ada tuduhan-tuduhan baru terhadap Jokowi, Gibran, atau juga Bu Iriana dan Kaisang. Kita jangan lagi kaget. Para pembenci Jokowi ini kelihatan sudah kalut. Mereka sedang menerapkan jurus mabuk yang ngawur tak terkira. Ya, kita sabar-sabar saja ya menghadapinya. Dan kalau perlu, melaporkannya ke jalur hukum. Ayo gunakan akal sehat.
Karena hanya kalau kita pakai akal sehat, Indonesia akan selamat. Jadi menurut saya, kalau dasar semua tudingan Rismond yang menilai ijazah Jokowi palsu hanya berdasarkan foto kacamata itu, seperti yang dia jelaskan di Rakyat Bersuara, maka sederhananya dengan membuktikan bahwa teori Rismond itu salah, maka gugur juga semua narasi dan tudingan mereka bahwa ijazah Jokowi palsu. Dengan ini juga membuktikan bahwa Rismond tidak punya kualifikasi sebagai peneliti. Soal foto kacamata saja dia salah besar dan malah mempermalukan dirinya sendiri. Jadi bagi rakyat yang terpengaruh dengan Rismond Chess ini, sadarlah, kalian sedang dibodohi. Tapi menurut saya, hanya sebagian kecil rakyat yang percaya Rismond Chess ini. Sedangkan masyarakat umumnya, saya yakin lebih cerdas dan paham Rismond Chess ini hanya peneliti abal-abal. Mereka sekarang sedang terpojok dan ketakutan karena tidak lama lagi menjadi tersangka. Salam kontra narasi.